Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jemaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan mempertemukan kita, mengumpulkan kita di tempat yang penuh dengan keberkahan, di aktivitas yang penuh dengan kebaikan. Salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini bisa kita jaga sampai akhir hayat. Mudah-mudahan juga bisa diteruskan oleh anak, menantu, cucu dan cicit kita. Apalagi nanti di bulan Ramadan, bulan yang kita dipaksa bisa kumpul dengan keluarga, buka bersama, sahur bersama. Dan ngaji kita ini adalah ngaji terakhir di bulan Ramadan. Insya Allah nanti bulan Ramadan kita akan sambung, mudah-mudahan dengan ngaji yang lebih semarak dan lain sebagainya. Jadi ngaji kita tentang madrasah Ramadaniyah. Madrasah itu maknanya sekolah. Sekolah di bulan Ramadan. Karena sebutan para ulama terhadap bulan Ramadan itu macam-macam. Di antara sebutan para ulama terhadap bulan Ramadan itu disebut dengan Syahrul Madrasah, bulan yang kemudian kita sama-sama sekolah, training, kursus selama 1 bulan full. Dan kita akan bahas satu ayat dalam ayat Ramadan, yaitu surat kedua ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita akan bahas ayat ini dalam ngaji terakhir kita di bulan Sya'ban. Bulan Ramadan itu jamaah subuh Allah muliakan menjadi istimewa karena pada bulan itu Allah menurunkan Al-Quran. Jadi keistimewaan bulan Ramadan itu, ayat ini sedang memberikan penekanan sekaligus penegasan yang membuat bulan Ramadan itu istimewa karena Allah menjadikannya sebagai bulan di mana Al-Quran pertama kali diturunkan. Andai kata Al-Quran turun bulan Sya'ban, maka bulan Sya'ban jadi istimewa. Andai kata Al-Quran turun di bulan Rajab, bulan Rajab menjadi istimewa. Karena itu ayat ini juga bermakna inilah bulan di mana kita semua dianjurkan dengan sangat untuk mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Sing akrab dengan Al-Quran. Saya ingin memberikan, mudah-mudahan ini jadi panduan kalau dianggap keliru. Biasanya setiap bulan Ramadan kita punya target ingin khatam Al-Quran, minimal 1 kali khatam selama bulan Ramadan. Bahkan beberapa santrinya itu biasanya bulan Ramadan itu sampai 3 kali khatam. Jadi sehari itu 3 sampai 4 juz, supaya kemudian dia bisa khatam setiap 10 hari, seminggu atau 10 hari khatam. Ternyata nanti koreksi saya kalau keliru. Sampai hari ini saya belum menemukan
dalil, terutama hadis, karena kalau ayat Quran insya Allah mudah diakses, terutama hadis Nabi yang mewajibkan kita, mentargetkan kita harus khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, jadi kalau tidak tamat Al-Quran di bulan Ramadan ya nggak apa-apa, tapi penekanannya ada pada bulan ini karena bulan istimewa Al-Quran diturunkan, maka upayakan lebih akrab dengan Al-Quran. Jangan sampai sehari pun tidak baca Al-Quran. Tentang Al-Quran ini Nabi pernah bersabda seperti ini, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa'innahu, karena sesungguhnya Al-Quran ya'ti yaumal qiyamah, akan datang hari kiamat, syafi'an li ashabi, jadi penolong, jadi pembantu bagi yang memperlakukannya sebagai sahabat, li ashabi, bagi sahabatnya. Jadi Quran yang akan datang. Artinya kalau biasanya kita khatam Quran di bulan Ramadan, bulan ini, tahun ini, Ramadan tahun ini tentu boleh sekali kita khatam Al-Quran lagi. Tapi barangkali sekarang lebih intens. Apa intensnya? Ya, cobalah dibaca, dipahami maknanya. Sehingga kata ayat ini bisa dilihat dalam redaksinya hudan linnas. Kalau lebih akrab dengan Al-Quran, Al-Quran akan menjadi hudan linnas, akan jadi guidance, jadi panduan bagi manusia. Selama ini kan panduan hidup kita itu adalah diri kita, merasa tahu, merasa paham, ternyata seringkali keliru, salah dan gagal. Mungkin sekarang dengan intensitas keakraban kita dengan Al-Quran, mudah-mudahan kita mau menggunakan Al-Quran jadi panduan. Dan tidak mungkin akan jadi panduan kalau tidak dipahami. Sekaligus juga wabayyinatin minal huda, dia juga akan menjadi penjelasan dari panduan itu, dari petunjuk itu. Saya mau mengelaborasi di sini lebih luas. Quran jadi hudan karena akrab. Karena akrab juga Quran itu jadi bayyinat minal huda. Kalau hudan itu kan petunjuk, kalau bayyinat minal huda itu penjelasan dari petunjuk-petunjuk. Kalau dalam bahasa peraturan jadi juklak atau jadi juknis. Dalam 2 minggu ini Bapak-bapak, saya membantu satu keluarga di Koko Permai untuk menemani mereka membagi waris. Jadi ada satu keluarga di mana salah satu orang tuanya sudah meninggal. Setelah mungkin 8, 9, 10 bulan, mereka kemudian merasa penting untuk orang bagi waris. Si ayahnya yang masih ada kebetulan akrab seperti bapak-bapak di sini ikut ngaji ke saya. Sehingga kemudian pada anak-anaknya yang tidak akrab dengan saya, tidak kenal, hanya tahu saja, meminta bapak madaika sok bagi warisnya tapi hayang dibetulan Ustaz Asep. Sehingga sebelum saya berangkat 2-3 minggu lalu menghubungi Ustaz, kapan biasa janjian. Ini 2 minggu ini sudah berjalan. Yang menarik adalah mereka kemudian mau berbagi waris segera melibatkan saya karena mereka baca Quran. Kalau ayat waris itu kan dimuat dalam Quran surat An-Nisa 11-12. Ternyata bukan karena baca itu mereka ingin bagi waris, karena membaca 2 ayat setelahnya, yaitu ayat 14. Di mana di ayat 14 itu disebutkan kalau orang tidak mau menggunakan hukum Tuhan paraid bagi waris itu dalam kehidupannya, maka dia sedang menantang kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah nantang perang. Rupanya dengan membaca itu satu di antara anak-anaknya ketakutan, ngobrol sama bapaknya, Pak kedah bagi waris saya nama. Saya kemudian direkomendasikan. Alhamdulillah, karena mereka juga sudah pada tahu apa yang mesti dilakukan, jadi sebenarnya saya tinggal menemani saja.
mengiyakan apa yang sudah dilakukan, memperbaiki apa yang kurang, memperbaiki apa yang salah dan sebagainya. Dan jadi berkembang panjang karena keduanya, ibu bapak ini dua-duanya produktif, ternyata banyak asetnya, rumahnya banyak, tanahnya lumayan dan sebagainya. Belum mungkin juga aset tabungan dan lain sebagainya. Dan saya perbaiki yang kelirunya. Salah satunya ya, ini sambil ngaji Ramadan, ada banyak orang tua yang merasa sudah benar bagi waris, sehingga ngobrol begini, Pak Ustadz, abdi mah ayeuna teh cari ngiring dipun anak. Kenapa ngiring dipun anak? Da tos dibagikeun sadayana, tos beres, mumpung hirup kene. Jadi ieu pun anak, itu pun anak. Saya ingin tegaskan dalam mengaji kita, salah dan keliru besar. Karena warisan tidak boleh dibagikan ketika masih hidup. Sesuatu itu, harta itu disebut waris ketika si pemiliknya sudah meninggal dunia. Kalau masih hidup tidak. Kalau Allah mau membagi-bagi boleh, tapi namanya bukan waris. Istilahnya dalam bahasa hukum itu jadi hibah atau hadiah. Ada orang yang karena baca Quran dia dapat penjelasan. Wa bayyinatin minal huda. Jadi jelas, sehingga muncul kemudian pemahaman baru, atau mungkin muncul jadi keinginan atau ketakutan seperti tadi. Dan kalau akrab dengan Al-Quran, ayat ini menjelaskan wal furqan, Allah akan menganugerahkan furqan. Furqan ini kemampuan membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dan ini tidak mudah diperoleh. Belum tentu yang membaca Al-Quran punya kemampuan ini, karena banyak kasus baca Quran seharinya bisa 1 juz, tapi anggar wae katipuan. Padahal furqan ini adalah kemampuan yang membuat seseorang itu memiliki semacam sensitivitas. Aduh, ini jigana salah nih. Walaupun dikemas sedemikian rupa, tapi sensitivitasnya jadi tinggi. Kayaknya ini salah. Sekarang ini kan banyak hal batil, tapi dikemas dengan hak, seolah-olah jadi hak. Sebaliknya banyak yang hak, tapi tidak dikemas dengan baik, jadi nampak seperti batil. Furqan adalah anugerah yang Allah berikan kepada orang yang intens, akrab dengan Al-Quran. Karena itu bukan cuma dibaca Quran itu, tapi sampai pada level dipahami, minimal dibaca terjemahannya, didengarkan pemaknaannya, apalagi kemudian mau mempelajari, menganalisa melalui pendekatan, melalui teori, melalui kitab-kitab hadis. Faman syahida minkum syahra falyasum. Siapapun yang hadir di bulan di mana bulan Ramadan itu ada, dia harus berpuasa. Dan kalau dia sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka dia diperbolehkan untuk mengganti puasanya di hari-hari yang lain selain bulan puasa. Min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra. Allah berkehendak menjadikan bagi kalian orang-orang beriman yang bertemu dengan Ramadan ini kebaikan. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah sama sekali tidak berkehendak untuk memberikan kepada kalian keburukan. Ini substansi agama, bukan cuma tentang Ramadan saja, walaupun ayat ini ada di ayat puasa Ramadan. Substansi agama itu, jamaah subuh yang Allah muliakan, Allah berkehendak dengan agama ini membuat hidup kita jadi lebih mudah dan terang. Sama sekali Allah tidak berkehendak menjadikan hidup kita sulit dan tersesat tanpa arah. Ada seorang anak perempuan, bapak-bapak yang Allah muliakan, usia 24 tahun. Di sini nih kau permain. Ibu bapaknya dengan eksplisit menyebutkan di hadapan saya, "Abi mah tos nyerah Pak Ustaz, ka budak ieu." Sok Pak Ustaz papatahan. Kan ibu bapaknya nyerah, apalagi saya disuruh mematahan. Tapi karena
Nggak mungkin kan saya gitu, nyalah orang ajak ngobrol. Ini luar biasanya obrolan anak perempuan 24 tahun. Dan anak ini hampir nikah tidak jadi. Ketika kemudian ditanya sehari-hari apa yang ingin dilakukan, karena dia baru saja berhenti kerja, tiduran aja Pak Ustaz. Kenapa tiduran aja? Bosan hidup. Jadi kalau mau kerja baru kerja. Ya nggak apa-apa, jawaban generasi Z katanya begitu, lebih terbuka. Terus kalau ada yang ngajak jalan, anaknya cantik dan kalau dari ngobrol nampak cerdas. Kalau ada yang ngajak jalan-jalan mah, siapa yang ngajak jalan-jalan siapa aja, yang penting mau bisa bayar. Kemudian saya iseng nanya, kalau Pak Ustadz yang ngajak mau, asal Pak Ustadz bayarin aja. Jadi ada anak-anak yang bisa demikian terbuka dan sekaligus sangat mengkhawatirkan. Kenapa kemudian orang tuanya ngobrol ke Abi? Karena anak ini bisa pulang, paling cepat pulangnya sekitar jam 12 malam. Bayangkan anak perempuan jam 12 malam paling cepat. Dan ketika kemudian ditanya, masih suka sholat? Enggak. Kenapa? Nggak tahu kenapa ya, kalau aku sholat rezeki aku jadi seret. Ini jawaban jujur. Ibunya Akina yang mendengar istighfar, saya ya nggak apa-apa, tapi kalau aku nggak sholat Pak Ustadz, alhamdulillah rezeki itu lancar. Luar biasa. Inilah cara setan menggelincirkan keyakinan kita. Kenapa saya terangkan itu dalam mengaji kita? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Bapak-bapak yang Allah muliakan, substansi beragama itu harus sampai pada satu tahap. Harus, nggak bisa tidak. Harus sampai pada satu tahap, satu titik di mana orang beragama itu menikmati beragama. Kalau beragama tidak dinikmati, jangan berharap agama akan jadi panduan kita. Kalau sholat tidak dinikmati, puasa tidak dinikmati, zakat, kemudian umroh, haji, kurban tidak dinikmati, besok lusa tidak perlu kemudian dirayu, tidak perlu ada program-program dari keyakinan yang lain. Sebagian besar kita akan meninggalkan agama karena tidak dinikmati. Kayak tadi jawaban itu sudah memberikan pemetaan. Ketika saya ngobrol sama orang tuanya, enggak, justru harus bersyukur dengan jawaban terbuka gini lebih mudah dipetakan. Berarti ada yang keliru dengan belajar agama. Bisa jadi gurunya yang keliru, bisa jadi orang tuanya yang keliru, bisa jadi lingkungan tempat dia belajar beragama memang keliru, tidak membuat menyenangkan. Dan sekarang mayoritas kita, terutama anak-anak kita, usia belasan sampai 20-an tidak menikmati beragama. Bagaimana boleh nikmati beragama? Dianggap rigid, terlalu banyak aturan dan sebagainya. Padahal substansi beragama, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah berkehendak menjadikan kebaikan lewat agama ini, tidak berkehendak menjadikan keburukan. Banyak kan di kita yang terjebak dalam kebingungan, keburukan, dan banyak permasalahan, padahal membawa nama agama. Coba bayangkan dengan nalar sehat kita, ada orang mengalami musibah sangat besar, meninggal dunia, disebutnya juga kiamat as-sughra, kiamat kecil. Setelah kemudian meninggal dunia, dia kemudian harus menyediakan makanan, minuman untuk demikian banyak orang berhari-hari. Dan mulai terasa, hanya jadi berat ini sebagainya. Nanti juga banyak hal lain yang kemudian dia rasakan. Zakat itu bisa demikian membebani bagi banyak orang. Sedekah bisa demikian membebani ketika agama tidak dipahami sebagai sarana untuk mendapatkan banyak kemudahan. Saya sengaja kalau melakukan perjalanan dengan beberapa kawan-kawan yang tidak akrab dengan nilai-nilai agama, kalau saya ajak sholat dan kemudian kurang di jamannya, sholat di kosong. Di jamaah di kosong. Padahal waktunya leluasa. Sampai di tempat yang dituju itu
rukhsah untuk bisa mengumpulkan dan meringkas sholat. Oh, kayak ini maksudnya kayak ini. Karena itu bapak-bapak yang Allah muliakan, secara pribadi ya kalau melihat misalkan atau mendengar bahwa bapak saya diundang ngaji di beberapa tempat yang kadang-kadang mungkin dianggap tidak pas dan sebagainya, kayak di kafe atau nongkrong di belakang dekat lapangan di RW 4 itu, ngobrol di situ sambil ngopi dengan beberapa orang. Ada yang pakai you can see, ada yang pakai hot pants sebagainya. Ya nggak apa-apa, dengan hadirnya saja ikut ngaji walaupun tidak formal, bagi saya itu sudah satu peluang untuk mendapatkan kebaikan beragama. Inilah substansi kita beragama. Harus sampai kita semua pada satu titik di mana beragama itu dinikmati. Dan latihannya besok 1 bulan full di bulan Ramadan. Kalau nggak bisa menikmati beragama, nggak bisa menikmati puasa di hari pertama, mudah-mudahan hari kedua. Kalau bisa dari kedua, mudah-mudahan hari ketiga. Kalau hari ketiga, keempat, kelima, sampai ke 25 bisa nikmati kene, mudah-mudahan di hari ke-26, ke-27. Gitu optimisme, nikmati beragama. Karena kalau itu tidak dirasakan, tidak sampai kepada kita, sekali lagi gak akan bisa bertahan nilai-nilai agama. Mungkin KTP-nya masih bertahan secara administratif sebagai muslim, tapi aktivitas beragama akan semakin ditinggalkan, makin ditinggalkan tanpa merasa jadi beban. Tinggalkan, dan tidak ada ikatan, tidak ada kenikmatan dan lain sebagainya. Karena itu di penghujung bulan Ramadan lewat ayat ini diperintahkan walitukmilul iddata, sempurnakan puasa kalian bilangannya sampai 1 bulan, walitukabbirullaha ala ma hadakum, kemudian besarkan Allah, bertakbirlah kepada Allah atas petunjuknya kepada kalian, wala'allakum tashkurun, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Jamaah subuh yang Allah muliakan, penjelasan tentang syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran itu menegaskan bahwa di bulan inilah Al-Quran diturunkan untuk pertama kalinya. Dijelaskan juga dalam ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya Al-Quran diturunkan di malam yang penuh dengan keistimewaan. Apa malam penuh keistimewaan itu? Dalam ayat yang lain disebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya Quran diturunkan di malam yang penuh keberkahan. Apa malam penuh keberkahan itu? Itu yang disebutkan dengan khairun min alfi syahr, malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Jadi bukan setara dengan 1000 bulan, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Boleh jadi nilainya setara dengan 100.000 bulan, boleh jadi nilainya setara dengan 1.000.000 bulan, tapi yang jelas lebih baik dari 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu dikonversi ke tahun kan 83 tahun. Maka ada malam, yaitu malam turunnya Al-Quran, yang nilainya jauh lebih baik dibandingkan 83 tahun, yang mungkin bagi sebagian besar kita nggak akan sampai umur kita. Apa maknanya? Akrabkan diri kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan, sehingga bisa mendapatkan keberkahan, kemuliaan, keistimewaan yang terdapat dalam Al-Quran. Paling tidak 3 hal tadi, hudan, wabayyinat, wal furqan. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya memberikan penjelasan bahwa bulan Ramadan itu dipilih oleh Allah bukan cuma sebagai bulan turunnya Al-Quran, tapi juga bulan turunnya semua kitab suci yang diturunkan pada para nabi, sejak zaman Nabi Nuh sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Dari kitab suci yang punya nama Zabur, Taurat, Injil, dan Quran, dan kitab suci yang tidak punya nama, yang disebutnya dengan mushaf, suhuf Ibrahim.
Nanti Nabi Nuh juga suhuf itu lembaran. Jangan dimaknai lembaran kertas. Karena Nabi Musa saja dulu Taurat itu tidak ditulis di kertas, di kepingan batu yang diukir, yang ketika beliau marah dibanting pecah. Sampai hari ini kepingan Taurat itu masih ada. Dalam perbendaharaan kekayaan negara di Israel itu masih ada komunitas yang diberikan tugas untuk memelihara kepingan Taurat yang disimpan dalam satu peti kecil kurang lebih seperti ini, lebih besar, disebutnya tabut, yang dulu menjadi indikator kalau tabut itu terpelihara dengan baik, orang-orang Israel itu menang perang. Kalau tabutnya sudah hilang, artinya orang sudah tidak lagi membaca Tauratnya, tidak peduli lagi entah di mana, mereka kemudian akan dikalahkan, bahkan terhinakan, dijajah selama berabad-abad oleh Firaun saja 9 abad. Orang-orang Bani Israel itu tempat penyimpanan kepingan Taurat yang pecah karena Nabi Musa pernah demikian emosional. Ini penjelasan Ibnu Katsir. Saya kutipkan. Ada yang mau baca? Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu haddatsana Abu Sa'id maula Bani Hashim haddatsana Imran Abu Awam an Qatadah an Abil Malih an Wasilah yakni Ibnul Asqar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala unzilat suhuf Ibrahim fi awali lailatin min Ramadan wa unzilat Taurat li sitti madain min Ramadan wa li Injil li thalatha asyrata khalat min Ramadan wa anzalallahu al-Qur'ana li arba'ina wa isrina khalat min Ramadan. Dari informasi Ibnu Katsir ini kita mendapatkan penjelasan bahwa kata Ibnul Asqar, Rasul SAW bersabda, lembaran-lembaran suhuf Ibrahim diturunkan pada awal bulan Ramadan, di malam awal Ramadan. Malam awal itu bisa tanggal 1, bisa tanggal 2, bisa tanggal 3, malam awal Ramadan. Kemudian kitab Taurat diturunkan pada 6 Ramadan. Tidak menggunakan kata malam lagi. Kitab Taurat diturunkan di 6 Ramadan. Kemudian kitab Injil pada 13 Ramadan. Dan kemudian Allah menurunkan Al-Qur'an li arba'ina wa isrina khalat min Ramadan pada 24 Ramadan. Nanti dalam penjelasan lain pada malam di hari ke-24 bulan Ramadan. Jadi malam keberapa kira-kira? Malam ke-25. Karena itu secara khusus ada komunitas di dunia, komunitas muslim di dunia yang sangat menantikan malam 25 bulan Ramadan untuk sepenuhnya beriktikaf, baca Quran, begadang, tidak tidur. Karena hadis ini memberikan informasi Al-Quran itu turunnya di hari ke-24 malam ke-25 bulan Ramadan. Sehingga mereka meyakini Lailatul Qadar itu akan turun kembali kepada mereka di malam ke-25 di bulan Ramadan. Ini ada di komunitas yang karena hadis ini. Dan kalau ditanya betulkah? Boleh jadi malam. Walaupun ayat ini, hadis ini sedang menjelaskan pertama kali turunnya Al-Quran, sehingga Ramadan jadi istimewa. Saya jelaskan periode turunnya Al-Quran. Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Nusantara yang pernah jadi guru para ulama Hijaz, ulama-ulama di Saudi, karena beliau tinggal menetap sampai meninggal dunia di Tanah Suci. Wapres kita sekarang tuh cicitnya dari Imam Nawawi Al-Bantani. Dalam kitab tafsirnya beliau menjelaskan anna Jibrila nazala bil Qur'an
Quran jumlatan wahidatan fi lailatul qadri wa kanat lailatu arba'u wa isrina min Ramadan min lauhil mahfud ila as-sama'id dunya fa amla'ahu Jibril ala saparati fakatabuhu fi suhuf wa kanat tilka suhuf fi mahalli min tilka samai yusamma baitul izzah thumma nazala Jibril bil Quran ala Rasul sallallahu alaihi wasallam nujuman fi thalathin wa isrina sana muddatin nubuwah bihasbil hajati yauman bi yaumin ayatan wa ayataini wa thalathan usul. Jibril turun membawa Al-Quran secara keseluruhan pada malam Lailatul Qadar tanggal 24 Ramadan dari Lauhil Mahfud di dekat arsy Allah ke langit dunia. Jadi 24 Ramadan itu Quran turun dalam bentuknya yang utuh 30 juz 114 surat dari urutannya surat Al-Fatihah sampai berakhir surat An-Nas seperti yang kita miliki sekarang. Utuh dari Lauh Mahfud dekat dengan aras ke Baitul Izzah, langit dunia. Di mana disimpannya di satu tempat disebutkan di sini yang disebut dengan Baitul Izzah. Apakah langit pertama, kedua, ketiga, wallahu a'lam. Yang jelas langit dunia. Kemudian setelah itu Jibril membawa Al-Quran turun kepada Rasulullah secara berangsur-angsur selama 23 tahun, mudah selama masa kenabian Muhammad SAW sesuai kebutuhan per hari. Bisa 1 ayat turun, bisa 2 ayat, bisa 3 ayat, bisa 1 surat lengkap yauman bi yauman dari hari ke hari sesuai dengan kebutuhan. Sehingga pertama kali turun kepada Nabi itu seperti kita ketahui 5 ayat surat Al-Alaq yang diturunkan di Gua Hiro, itu pun bulan Ramadan, yang kemudian disampaikan dalam banyak referensi tanggal 17. Turun secara utuh Ramadan tanggal 24, turun secara bertahap, startnya tanggal 17 bulan Ramadan. Karena itu sekali lagi Ramadan adalah bulan Al-Quran istimewa. Saya mengajak kita semua untuk lebih intens memperlakukan Al-Quran. Sepengetahuan saya, handphone bapak-bapak memang tidak semua ada Al-Quran, jadi bisa dibaca. Begitu ada waktu baca, ada nongkrong sedikit baca. Sekarang kan sudah digital, Quran juga banyak, di hampir banyak tempat sekarang banyak Al-Quran dan sebagainya. Kadang-kadang saya lihat di kendaraannya ada Al-Quran. Ini luar biasa. Sehingga mudah-mudahan bulan Ramadan besok jadi bulan yang istimewa, karena kita dari sekarang memasukkan ke dalam benak kita isu karena Ramadan itu istimewa, lebih istimewa. Apalagi kalau kita menggunakan pendekatan psikologis yang basisnya itu satu teori, you are what you think you are. Kalian adalah apa yang kalian pikirkan. Kalau kalian memikirkan dari sekarang bahwa Ramadan besok jadi bulan yang istimewa, insya Allah bulan Ramadan besok jadi istimewa. Salah satunya adalah anggaplah bulan Ramadan besok itu boleh jadi adalah Ramadan terakhir bagi kita. Mungkin gak dapat kesempatan lagi setelah Ramadan ini kita bertemu Ramadan. Nabi itu sepanjang hidupnya, bapak-bapak yang saya muliakan, hanya 9 kali bertemu dengan Ramadan sepanjang hidupnya. Kalau bulannya ketemu beliau selama beliau hidup 61 tahun. Tapi bertemu Ramadan sebagai kewajiban memuliakan Ramadan, kewajiban puasa, memuliakan Al-Quran hanya 9 kali dalam hidupnya. 8 kali Ramadannya 29 hari dan 1 kali Ramadannya 30 hari. Jadi lebih banyak kita bertemu dengan Ramadan. Kalau Ramadan tidak pernah jadi istimewa, asal teuing. Karena itu mari kita perlakukan Ramadan lebih istimewa di tahun ini
Jangan-jangan jadi Ramadan terakhir sehingga kita mendapatkan kesempatan untuk mengisinya dengan aktivitas sebaik mungkin. Yang terakhir yang saya sampaikan adalah ketika besok lusa kita bertemu dengan Ramadan, mudah-mudahan Ramadan itu jadi wasilah, jadi perantara, jadi sarana kita untuk meningkatkan kualitas keakraban kita dengan Allah, dengan Islam, dengan syariat, sekaligus kualitas kita meningkatkan keakraban dengan keluarga, dengan orang-orang terdekat. Karena ada yang Ramadan asik baca Quran sampai 4 jam sehari, tapi jadi jauh dengan keluarga, tidak pernah mau curhat sama keluarganya, tidak pernah akrab dengan yang lain. Justru ini bulan dimana kita harus mengakrabkan diri dengan banyak hal kebaikan. Itu ngaji kita, Bapak yang Allah muliakan. Kalau yang menyampaikan masukan tambahan sesuatu, mangga. Ini terakhir bulan Ramadan dan saya kebetulan tidak baca. Wallah, kalau tidak ada berarti saya tutup dengan doa di akhir Ramadan dan sebagainya. Iya. Nah, silakan. Kemarin kata Pak Ustaz Nasrullah ya, Imam Syafi'i itu 60 kali dalam bulan Ramadan. Ya. Berarti bacanya gimana? Kalau nanya bacanya gimana, ya nggak tahu saya teknis. Tapi nanti ada hadis yang lebih menarik. Banyak sahabat Nabi yang khatam Quran 1-2 kali tiap 3 hari. Kebayang khatam Quran 1-2 kali 3 hari. Jadi sapoe teh barangkali 2/3 Al-Quran. Nah, kalau Anda nanya gimana cara para sahabat baca Quran sampai bisa khatam 3 hari? Dibacanya terutama di salat malam. Jadi salat malam mereka tuh jadi sarana mereka murojaah khatam Al-Quran. Kan mayoritas kita justru sholat itu mau lila, mau panjang. Karena itu surat favoritnya surat yang pendek-pendek. Khatam udah puluh kali. Jadi kalau ke sahabat saya dapat gambarannya mereka membacanya terutama di sholat malam. Lama sholat malam. Bapak-bapak yang pernah Ramadan di tanah suci itu kan bisa mendapatkan gambar. Saya kasih gambaran begini. Di Makkah Madinah, di Masjidil Haram yang saya maksud di Masjid Nabawi, Ramadan itu malam itu 2 kali berlangsung sholat malam itu. Yang pertama kali setelah Isya seperti kita pulang ke rumah, makan, tidur dulu, jalan-jalan. Nanti kurang lebih sekitar jam 11 malam datang lagi tuh orang-orang itu untuk qiyamul lail sampai kemudian jelang sahur sekitar 1,5 jam sebelum subuh. Saya ikutin itu semalam. Kalau saya ikut sholat tuh dengan kawan-kawan itu di Masjidil Haram misalkan, itu 2 juz semalam. Tina minggu sholat kumpul. Jadi kalau ikut itu berarti dalam sebulan berapa kali hatam ikut sholat saja? 2 kali hatam minimal. Nah, bacanya dalam sholat. Bacanya dalam sholat kalau sahabat. Tapi saya tadi menyampaikan tidak ada, bukan tidak ada ya, mungkin belum ada. Nanti saya khawatir ketemu dalilnya. Sampai hari ini saya belum menemukan dalil yang menekankan harus khatam Quran di bulan Ramadan. Dalil yang ketemu lewat ayat ini dalam tadi rujukan tafsir yang sebutkan, inilah sarana bulan di mana perbanyak justru akrab Al-Quran. Bukan cuma membacanya saja, menelaahnya, memahaminya, merenungkannya, sehingga dapat petunjuk, dapat bayinah, dapat furqan. Itulah perlu. Enggak, ini Rasul sendiri hanya 2 kali Kata siapa? Kata Ustaz Nasrullah 2 kali khatam dalam bulan Ramadan. Nah, setiap bulan Ramadan. Saya ketemu referensi yang berbeda. Enggak cuma 2 kali. Karena Jibril kan tiap malam datang pada Nabi di bulan Ramadan. Minimal ya 2 kali itu jadi target minimal. Itu kan target mayoritas santri itu karena informasi itu minimal Nabi itu mengatakan Al-Quran 2 kali. Itu ngaji kita. Kalau tidak ada yang lain, wilujeng bertemu dengan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan menjadi bulan yang penuh berkah bagi kita semua. Sehat sadaya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum.
sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.